Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi beliau bernama Ayu, beliau seorang pegawai negeri sipil yang punya pinjaman macet di sebuah bank pemerintah. Jadi beliau punya pinjaman dengan jaminan SK. Jadi pinjamnya di bank A gitu ya, tapi gajinya dibayar di bank B. Sehingga angsuran setiap bulannya dilakukan dengan cara pembayaran mandiri gitu, tidak potong gaji. Walaupun statusnya pinjamannya adalah pinjaman pegawai yang harusnya mekanismenya pembayarannya adalah melalui potong gaji. Nah, beliau mengeluhkan bahwa memang beliau akui sudah menunggak beberapa bulan karena ada keperluan yang tidak bisa dihindari, sehingga beliau mengalahkan anggaran yang buat mengangsur setiap bulannya tersebut. Nah, saat ini beliau merasa sangat malu karena petugas yang menagih datang ke kantor, menagih ke kantor dengan teriak-teriak, dengan mempermalukan gitu, padahal kantornya beliau juga merupakan kantor pelayanan publik, sehingga banyak orang yang melihat. Celakanya beliau mengirim surat ke pimpinan atas keberatan penagihannya tersebut, tidak direspon, justru malah petugas tersebut datang lagi dengan lebih arogan dan menyampaikan bahwa beliau akan melakukan gugatan ataupun pelaporan ke Kejaksaan Negeri setempat agar yang bersangkutan dipanggil dan sedang diusahakan agar bisa di PHK, kira-kira seperti itu. Nah, yang dia tanyakan, apa mungkin saya di PHK gara-gara saya punya kredit macet. Jadi Ibu Ayu yang ada di Makassar tentu nggak mungkin ya, karena kredit macet ibu di PHK itu kan urusan privat. Sekalipun pinjaman ibu adalah pinjaman potong gaji, harusnya ya itu kelalaian bank ya. Harusnya bank memastikan ketika dia memberikan kredit potong gaji, harusnya ya dia memastikan bahwa gaji yang bersangkutan benar-benar bisa dipotong, sehingga angsurannya itu bisa dipastikan kelancarannya. Karena apa? Pinjaman potong gaji atau ya pinjaman penghasilan tetap gitu ya, itu sebenarnya jaminannya itu nggak ada ya. SK yang diserahkan itu kan sebenarnya tidak punya nilai ekonomis. Beda jaminan BPKB ataupun sertifikat. Ketika terjadi kredit macet, ketika uang prestasi, maka bank bisa melakukan eksekusi dengan cara melelang. Sedangkan SK tersebut tidak punya nilai ekonomis gitu. Pinjaman potong gaji atau pinjaman dengan untuk pegawai berpenghasilan tetap itu sebenarnya hanya revolusi bisnis perbankan, karena melihat di situ ada ceruk peluang yang bisa digarap, sehingga SK diterima sebagai agunan gitu. Tapi kalau SK itu misalnya jatuh, diambil orang ataupun ditemu orang itu di jalan, itu nggak ada nilai ekonomisnya gitu. Sebenarnya tidak ada nilai ekonomis terhadap SK tersebut. Dan kenapa pinjaman tersebut bisa cair? Bukan karena SK-nya pasti, berarti karena ada gajinya. Nah, disitulah ceruk yang diambil oleh bank sehingga menjadi layanan kredit baru gitu, kredit konsumer. Nah, kembali ke masalah Ibu Ayu ini, eh, Ibu Ayu saya sarankan membuat surat. Jadi kalau bank pemberi kreditnya di tingkat kabupaten, maka ibu bikin suratnya melaporkannya ke tingkat kantor wilayah atau tingkat provinsi gitu. Tembusannya juga ke kantor pusat gitu ya. Kemudian beri tembusan juga ke OJK setempat, karena
perilaku penagihan seperti itu tidak boleh ya, mengintimidasi ataupun dengan mempermalukan, itu nggak boleh gitu. Bahkan itu bisa dipidanakan seperti itu ya. Jadi buat surat saja biar yang bersangkutan dapat teguran, karena itu tentu bukan SOP yang ada di bank tersebut, apalagi itu bank pemerintah ya. Sebenarnya keterlaluan kalau ada petugas seperti itu sampai mempermalukan, teriak-teriak dan memaki-maki. Buat pelajaran kepada yang bersangkutan, kirim surat aja. Kalau banknya di tingkat kecamatan, ibu kirim suratnya ke pimpinan yang ada di tingkat kabupaten, gitu, di level atasnya, bukan di level pimpinan unit kerjanya dia, bukan. Percuma kalau cuma dilaporkannya ke pimpinan unit kerjanya, percuma, harus di atasnya, selevel di atasnya. Kalau perlu tembusannya sampai ke kantor pusatnya, nggak apa-apa, biar buat pelajaran ya. Jadi ibu redaksionalnya menyampaikan keberatan atas cara-cara penagihan yang seperti itu, yang mengintimidasi, mempermalukan dan sebagainya, sehingga saya merasa trauma gitu. Kira-kira suratnya seperti itu, nggak apa-apa. Di sini juga kita akan bahas ya, kenapa bank sampai seperti itu ya. Karena banknya panik, Ibu Ayu ini pinjamannya potong gaji dan nilainya cukup besar ya, ratusan juta, sehingga mungkin beliau petugasnya kena teguran gitu ya, karena mungkin yang mengusulkan kreditnya yang bersangkutan gitu, sehingga yang bersangkutan juga dapat teguran. Ini bagian dari risiko bisnis perbankan ya. Kalau ibu pinjamannya dari awal memang posisi gajinya tidak di bank tersebut, maka saya pastikan bank itu yang mengambil risiko terlalu tinggi. Karena apa? Sama saja pinjaman ibu itu pinjaman tanpa agunan gitu ya. Jadi pinjaman bagi kredit berpenghasilan tetap itu kan sebenarnya jaminannya adalah gajinya yang ada di rekening ibu tersebut. Makanya kenapa ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menyampaikan bahwa mereka punya pinjaman potong gaji dan saat ini dengan alasan tobat riba ingin menghentikan pembayarannya dan melunasi. Saya sampaikan nggak mungkin seperti itu ya, karena selain alasan itu tidak bisa diterima ya, alasan tobat riba nggak bisa diterima. Yang kedua, kalau pinjaman potong gaji itu kan gajinya Anda belum masuk rekening tabungan aja sudah dipotong gitu. Jadi Anda nggak bisa melakukan apa-apa, kecuali seperti tadi kasus Ibu Ayu ini. Ibu Ayu ini perkecualian yang memungkinkan untuk bisa negosiasi ulang terhadap pembayaran atau angsuran bulanannya, karena dengan cara menunggak tadi maka dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi ataupun mungkin keringanan pembayaran, pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda misalnya, seperti itu ya. Nah, tapi kasus seperti ini jarang terjadi karena bank akan menjaga risiko itu dengan baik, sehingga memastikan bahwa pinjaman potong gaji ya harus ada di bank pemberi kredit. Jadi kalau banknya memastikan bahwa dia gajinya ada di kantor saya, dia mau ngasih kredit. Tapi kalau dia tahu gajinya nggak di kantornya dia, nggak di banknya dia, tapi di bank lain, ya itu konyol, itu resikonya buat bank tersebut gitu ya. Jadi Bu Ayu nggak usah khawatir, tidak mungkin dipecat hanya gara-gara kredit macet. Apalagi katanya mau dipanggil ke kejaksaan gitu ya. Apa hubungannya gitu. Walaupun memang banyak terjadi gitu, bank memanfaatkan kejaksaan untuk manggil, dan kayak kurang kerjaan aja kejaksaan dimintai bantuan seperti itu gitu ya. Jadi kalau dipanggil datang aja, nggak mungkin ibu dipecat hanya gara-gara punya kredit macet gitu ya Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.